Hai semua, berjumpa lagi nih dengan kami kelompok 7 pada praktikum K3 kali ini. Sebelum mulai praktikum, nggak lengkap rasanya kalau kita belum memperkenalkan diri satu persatu. Dan inilah anggota kelompok kami. Halo, saya Muhammad Nur Rizky sebagai ketua kelompok. Saya Aryo Prawiro Harjono. Hai, saya Desti Kartika Atni. Bonjour, saya Karin Gutari. Halo, saya Liza Trioktiza Agisti. Hai, saya Muhammad Karunia. Hai, saya Muhammad Taufikur Rizky Alfarid. Hai, saya Nurjehan Rihadatul Aish. Nah teman-teman, pada praktikum K3 kali ini kami akan membahas mengenai materi ergonomi atau pasien handling. Lebih tepatnya berfokus pada subtopik pasien tidak mempunyai pegangan. Tanpa basa-basi lagi, langsung yuk kita simak videonya. Dan semoga dengan kalian menonton video dari kami, kita akan bersama-sama lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada klien kita nanti. Selamat menonton. Teman-teman, tahukah kalian apa itu pasien handling? Jadi, pasien handling adalah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan mengangkat, memindahkan, mendorong, menarik, menahan, membawa atau memindahkan beban dengan atau tangan, atau kedua tangan, dan atau dengan mengarahkan seluruh badan. Tapi, perlu kalian ketahui bahwa pasien handling ini juga dapat menyebabkan cedera loh. Biasanya karena mengangkat pasien secara berulang, mendorong, ataupun saat memindahkan pasien. Hal ini dapat menjadi ancaman apabila pasien tidak mempunyai pegangan. Nah, ternyata pasien handling ini memiliki beberapa teknik loh. Apa saja ya tekniknya? Agis, jelasin ya. Oke, siap Karu. Jadi ada 7 teknik dalam pasien handling. Yang pertama, membuat perencanaan dengan menilai beban dan menentukan bagaimana menanganinya. Kedua, menentukan teknik terbaik dengan menghindari postur membungkuk, memontir, dan menjangkau yang tidak diperlukan. Ketiga, menggenggam objek dengan pegangan yang kuat dan menggunakan seluruh jemari dari kedua tangan dalam mengangkat barang. Keempat, dorong beban sedekat mungkin dengan badan untuk mencegah stres yang berlebihan di punggung. Kelima, variasikan penanganan tugas berat dengan yang ringan. Keenam, periksakan material dari permukaan yang bergigi susut, yang runcing dan tajam atau licin. Dan yang terakhir, menghilangkan minyak, air, atau objek yang kotor sebelum mencoba menanganinya. Itu tadi merupakan teknik pasien handling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aris. Hey, sudah siap kan? Oke, siap dong. Nah, selanjutnya adalah prinsip dasar dari ergonomi. Prinsipnya ada 3, yaitu yang pertama, tujuan desain kerja, lalu memperoleh alokasi fungsi yang sesuai dengan jenis pekerjaan, dan mendapatkan sistem kerja yang aman, sehat, nyaman, dan efisien. Perlu kita ketahui bahwa bahaya ergonomi dapat mengakibatkan produktivitas dan kualitas pekerja menurun, serta dapat menimbulkan penyakit akibat bekerja. Penyakit akibat kerja yang sering terjadi pada perawat yakni dari faktor ergonomi fisiologi. Aktivitas dan tugas perawat dalam mengurus pasien kebanyakan dilakukan secara manual handling, sehingga mengakibatkan pemakaian tubuh pada postur tertentu dilakukan secara berulang-ulang sehingga menimbulkan trauma. Maka dari itu, resiko ergonomi pada perawat sering terjadi dan dapat menimbulkan hal yang fatal apabila tidak dilakukan pencegahan dan penanganan. Jihan, lanjutin ya. Hai guys, nah dari penjelasan Aris tadi itu memang benar. Tapi ternyata juga ada upaya pencegahannya loh, seperti menyediakan pegangan tangan yang kokoh di kamar mandi, kamar, dan lorong. Selain itu, di dalam buku Preventing Falls in Hospitals, A Toolkit for Improving Quality of Care, juga disebutkan upaya-upaya untuk mengurangi terjadinya kejadian pasien terjatuh di rumah sakit, yaitu yang pertama, membiasakan pasien dengan lingkungan sekitarnya. Kedua, menunjukkan pada pasien alat bantu panggilan darurat. Ketiga, posisikan alat bantu panggil darurat dalam jangkauan. Keempat, posisikan barang-barang pribadi dalam jangkauan pasien.
Kelima, menyediakan pegangan tangan yang kokoh di kamar mandi, kamar, dan lorong, dan posisikan sandaran tempat tidur rumah sakit di posisi rendah ketika pasien sedang beristirahat, dan posisikan sandaran tempat tidur yang nyaman ketika pasien tidak tidur. Gantian dong, aku juga mau. Hehe. Di dalam buku Preventing Falls in Hospital, A Toolkit for Improving Quality of Care juga menyebutkan upaya-upaya untuk mengurangi terjadinya kejadian pasien terjatuh di rumah sakit, seperti posisikan rem tempat tidur terkunci pada saat berada di bangsa rumah sakit, menjaga roda kursi roda di posisi terkunci ketika stasioner, gunakan alas kaki yang nyaman, baik, dan tepat pada pasien, gunakan lampu malam hari atau pencahayaan tambahan, kondisikan permukaan lantai bersih dan kering, bersihkan semua tumpahan, kondisikan daerah perawatan pasien rapi, ikuti praktek yang aman ketika membantu pasien pada saat akan ke tempat tidur dan meninggalkan tempat tidur. Nah, terus ada juga nih tempat-tempat yang harus menggunakan handrail atau pegangan tangan adalah dinding pada ruang senam, hidroterapi, terapi okupasi, toilet, tangga, dan ram atau jalur sirkulasi yang memiliki kemiringan tertentu sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga. Des, gantian Pang. Ya udahlah, monggo dipersilahkan. Nah teman-teman, pasien yang pada asesmen awal dinyatakan berisiko rendah untuk jatuh dapat mendadak berubah menjadi berisiko tinggi loh. Hal ini disebabkan oleh operasi dan atau anestesi, perubahan mendadak kondisi pasien, serta pengobatan. Risiko jatuh ini salah satu akibat yang timbul dari pasien yang tidak mempunyai pegangan. Sarana prasarana untuk mengurangi risiko pasien cedera akibat jatuh seperti kamar mandi sudah terpasang handrail, seluruh tempat tidur pasien sudah memiliki besi pengaman dan tersedia segitiga kuning yang digantung di tempat tidur pasien yang berisiko jatuh. Kemungkinan kejadian risiko jatuh cukup tinggi apabila tidak satupun terpasang handrail. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian di RSUD Samratulangi, Tondano, di mana pelaksanaan pengurangan risiko pasien jatuh belum sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit versi 2012. Hal ini disebabkan karena ketersediaan sarana terkait pengurangan risiko cedera masih belum lengkap, seperti pegangan besi di toilet, dan tidak semua tempat tidur pasien dilengkapi pengaman. Nah, dari penjelasan teman saya tadi dapat disimpulkan patient handling adalah pekerjaan yang berkaitan dengan memindahkan beban dengan pengerahan seluruh badan. Patient handling bisa menjadi ancaman hazard yang dihubungkan dengan pasien, seperti pasien tidak mempunyai pegangan. Penyebab utama cedera ini adalah patient handling pengangkatan pasien secara berulang-ulang. Untuk menghindari adanya hazard yang dihubungkan dengan pasien berupa pasien tidak mempunyai pegangan, dapat melakukan upaya pencegahan dengan cara menyediakan pegangan tangan yang kokoh di kamar mandi, kamar, dan lorong. Adapun syarat pegangan pada dinding agar memudahkan pasien saat berjalan di sekitar rumah sakit, yaitu pegangan tangan menerus dengan ketinggian berkisar 80-100 cm dari permukaan lantai. Pegangan harus mampu menahan beban orang dengan minimal 75 kg. Bahan pegangan tangan harus terbuat dari bahan yang tahan api, mudah dibersihkan, dan memiliki lapisan permukaan yang bersifat non-korosif. Baik teman-teman, segitu dulu ya video dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa minggu depan.